Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri hati untuk beribadah lagi. Hari ini hari Minggu tanggal 25 April 2021. Kita akan melanjutkan seri khotbah tentang simbol-simbol dalam Alkitab. Hari ini Ibu Fitri akan melanjutkan menyampaikan firman Tuhan dengan simbol yang ketiga, yaitu tentang batu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini, hari Minggu pagi ini kami ada waktu lagi untuk beribadah bersama, memuji menyembah-Mu, mendengarkan suara melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini dalam ruangan ini, ruangan hamba, ruangan Ibu Fitri menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga ada di ruangan Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu yang sedang mendengarkan atau mengikuti ibadah pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan hadir di tengah semua rangkaian ibadah hari ini. Tuhan berkati yang memimpin pujian penyembahan, berkati Ibu Fitri yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba berdoa Tuhan berkati semua Bapak Ibu, juga semua kami yang mendengarkan atau mengikuti ibadah hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir dan memberkati kami semua lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari semua kita Bapak Ibu bisa berdiri atau tetap duduk, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama. Bukan
yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita tetap bisa beribadah secara online. Kita dapat memuji Tuhan, menaikkan suara kita memuji Tuhan, dan kita juga dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa tiap-tiap hari Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau terus menolong kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya semua adalah anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu saat ini kami kembali dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami, agar kami dapat berjalan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Setiap hal yang membuat kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kami mohon ampuni kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk kembali kami mendengar suara Tuhan. Untuk kembali kami dibimbing melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Jamah kami, siapkan hati kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Dan juga mampukan kami untuk mengingat dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk setiap teknologi yang ada. Tuhan tolong berkati sehingga semua ini dapat memperlancar jalannya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, 2 minggu lalu kita belajar dari Bu Sarah. Bu Sarah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai simbol dari burung merpati. Dan minggu lalu Pak Riki menyampaikan firman Tuhan mengenai simbol dari anak domba. Memang bulan ini kita belajar mengenai
arti atau makna dari berbagai simbol yang ada di dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai makna atau arti simbol dari batu di dalam Alkitab. Batu mempunyai berbagai macam kegunaan. Dipakai menjadi alat atau senjata, ini di dalam Alkitab Bapak Ibu ya. Menjadi beban timbangan, menjadi batu api, menjadi penutup gua tambang, penutup gantang atau makam, menjadi batu penggilingan, dan menjadi alat pengepres pada alat pemeras anggur atau zaitun. Juga dijadikan perbatasan atau alat peringatan akan sebuah perjanjian. Ayat-ayatnya akan ditampilkan dalam video ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka dan baca. Dan di atas segala-galanya, batu itu penting untuk dijadikan alat bangunan. Sejak abad ke-7, ada bangunan tembok yang dibuat dari batu, yaitu benteng Yeriko. Batu besar digunakan menjadi fondasi dan menjadi batu penjuru. Batu ini memiliki beberapa sifat. Sifatnya keras, ada dalam Yeremia 5 ayat 3, tahan lama, kering, dan juga tidak subur. Kita juga ingat peristiwa ketika penabur menaburkan benih di tanah yang berbatu, sehingga benih ini tidak dapat tumbuh. Nah, batu ini memiliki sifat juga kering dan tidak subur. Dari zaman dulu, batu ini selalu memiliki nilai religius. Objek ibadat dari batu antara lain adalah kedua loh batu dan pisau untuk menyunati ketika Allah berfirman kepada Yosua untuk melakukan sunat kepada bangsa Israel. Itu peralatan atau pisaunya terbuat dari batu Bapak Ibu. Altar juga harus diambil dari batu yang dipahat. Dan dalam bahasa kiasan, batu melambangkan benda yang tidak hidup dan tidak bisa dinikmati. Kalau begitu, benda ini tidak hidup, tidak bisa dinikmati. Tapi mengapa batu salah satu simbol yang penting di dalam Alkitab dan memiliki makna yang dalam? Padahal ia adalah benda yang tidak hidup dan tidak bisa dinikmati. Seperti mungkin simbol yang lain seperti roti dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, batu sendiri banyak juga dipakai di dalam Alkitab untuk mesbah, untuk tempat berhala, tempat mengamati, perlindungan bagi orang miskin pada waktu kesusahan, tempat perlindungan pada waktu bahaya. Dan ada beberapa jenis batu yang disebut di dalam firman Tuhan. Ada Adulam, Bozez, En-Gedi, Etam, Gunung Batu Keluputan di Maon, Horeb di Rafidim, Meriba di Kadesi, Oreb, Rimon, Sela di Lembah Asin, dan juga Sene. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat firman Tuhannya. Ini beberapa batu yang disebut di dalam firman Tuhan. Dan ada juga mukjizat-mukjizat yang berhubungan dengan batu. Contohnya api keluar dari dalam batu, air keluar dari dalam batu, dan batu pecah oleh angin tofan. Ini peristiwa Elia. Kemudian ada juga terbelah pada saat kematian Kristus. Kita bisa baca pada Matius 27 ayat 51. Dalam perjanjian lama, sebanyak 34 kali menyebut bahwa Allah sebagai batu karang atau gunung batu atau The Rock Bapak Ibu bagi Israel. Sebanyak 34 kali. Dan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, Allah seringkali dilambangkan sebagai batu, atau batu seringkali melambangkan yaitu Allah sendiri. Beberapa ayat firman Tuhan dalam perjanjian lama yang melambangkan makna dari Allah dilambangkan sebagai batu. Yang pertama, Allah sebagai penyelamat umatnya, Allah sebagai benteng umatnya, Allah sebagai pencipta umatnya, Allah sebagai tempat perlindungan bagi umatnya, dan suatu tempat untuk kita berharap. Nenek moyang suatu bangsa, dan bermakna batu juga bermakna suatu tempat yang aman. Dan dalam perjanjian baru Bapak Ibu juga ada, yaitu Yesus disebut sebagai batu penjuru. Alkitab juga menyebut Yesus sebagai batu karang. Kemudian Rasul Paulus menggambarkan batu-batu dari bait suci yang disusun oleh Yesus Kristus. Kristus disebut sebagai batu penjuru yang mempersatukan jemaatnya yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Saya bacakan Efesus 2 ayat 20.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yesus disebut juga Yesus adalah batu yang hidup. Kemudian pada ayat-ayat yang lain disebutkan Kristus sebagai dasar jemaatnya, Kristus sebagai batu sandungan untuk orang fasik, dan Kristus sebagai sumber dari segala kekayaan rohani. Ada dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Bapak Ibu, ada banyak sekali ketika Allah disebutkan sebagai batu, ada banyak sekali maknanya. Mulai dari tempat sebagai penyelamat, tempat berlindung, tempat yang aman, sebagai batu penjuru, sebagai batu karang. Ada banyak sekali Bapak Ibu. Namun pagi hari ini kita akan bahas hanya beberapa poin saja. Karena kalau kita bahas semuanya itu terlalu luas Bapak Ibu ya. Mungkin nanti suatu hari nanti kita bisa bahas dalam pendalaman Alkitab begitu. Nah, untuk poin yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, berbicara mengenai batu melambangkan Allah. Yang pertama yaitu batu melambangkan Allah sebagai penyelamat dan tempat perlindungan yang aman. Ketika Daud berkata, karena di dalam Alkitab khususnya dalam Perjanjian Lama banyak kali Daud mengatakan Allah sebagai gunung batu dan bukit batu. Contohnya dalam Mazmur 18 dan Mazmur 40. Ketika Daud berkata mengenai Allah sebagai bukit batu, Mazmur 18 dan Mazmur 40 memiliki dasar kata yang sama, yaitu berasal dari kata yang sama, yaitu Selah. Dan metafora yang dituliskan oleh Daud ini adalah bentuk pemeliharaan Allah bagi Daud. Ketika Daud berkata bahwa Allah adalah bukit batuku, Daud hendak mengatakan bahwa Allah adalah keamanan dan jaminan di dalam kekuatan Allah, bahwa ada keamanan dan jaminan di dalam kekuatan Allah yang kokoh. Daud hendak berkata bahwa hanya Allah yang dapat menjadi jaminan kekuatan yang kokoh Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, pemakaian kata gunung batu lebih sering dihubungkan dengan keperkasaan. Sebab gunung batu itu adalah batu yang kuat dan tinggi. Di gunung batu ditemukan juga gua-gua yang bisa menjadi tempat perlindungan dan sulit dicari musuh. Nah, keadaan gunung batu yang seperti inilah yang dapat dijadikan tempat yang sangat aman untuk berlindung dari serangan musuh. Apalagi pada saat Perjanjian Lama, itu peralatan-peralatan perang itu belum begitu modern, sehingga tidak ada satupun senjata yang dapat merobohkan gunung batu. Makanya gunung batu merupakan satu tempat yang aman untuk berlindung, khususnya dari serangan musuh. Ada beberapa peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab Bapak Ibu. Contohnya di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 44 saya baca dan ayat 47. Pada saat peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin, dituliskan di ayat 44, Bani Benyamin tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Di ayat 47 dikatakan, tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Ada 600 orang yang selamat. Mereka selamat karena tetap tinggal di bukit batu. Jadi artinya bukit batu pada saat itu memang sungguh-sungguh bukit batu, gunung batu menjadi tempat persembunyian, menjadi tempat perlindungan sehingga mereka aman, sehingga mereka selamat. Ada satu lagi peristiwa yaitu pada saat ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Kita bisa buka dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat kita. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua. Bersembunyi di gua, di keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ketika bangsa Israel terdesak, mereka berlari, bersembunyi. Bapak Ibu disebut di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan juga perigi. Itu artinya bahwa gunung batu pada saat itu memang
Sungguh-sungguh fungsinya seperti bangker, tempat untuk berlindung atau bersembunyi dari serangan para musuh kalau ingin selamat. Sehingga kalau sekarang begitu Bapak Ibu ya, di mana ya kira-kira ada gunung batu untuk kalau ada terjadi sesuatu terus kita lari sembunyi begitu ya. Mungkin sulit agak membayangkannya. Tapi Bapak Ibu, apa kesan atau apa yang ada di pikiran kita ketika kita membayangkan sebuah istilah tempat perlindungan? Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita membayangkan suatu tempat perlindungan? Mungkin ada yang membayangkan sebuah benteng dengan penjagaan yang ketat. Atau mungkin ada juga yang membayangkan sebuah gua di mana kita dapat berlindung dari hujan atau dari angin yang kencang atau dari petir dan sebagainya. Tapi intinya apapun kesan kita setuju bahwa kalau berbicara mengenai tempat perlindungan, tempat untuk bersembunyi yang aman, tentu itu adalah suatu tempat yang kita tahu tempat itu adalah tempat yang aman bagi kita ketika kita membutuhkan satu perlindungan. Ketika kita sedang bersembunyi. Kalau membayangkan suatu tempat perlindungan, kita bayangkan itu adalah suatu tempat yang benar-benar aman. Demikian juga ketika Alkitab mengatakan bahwa gunung batu, bukit batu, Allah sebagai gunung batu dan bukit batu, itu artinya bahwa Allah adalah satu tempat perlindungan yang aman. Satu tempat perlindungan di mana kita bisa berlari, bersembunyi, dan kita menjadi selamat. Daud adalah contoh yang sangat baik Bapak Ibu. Karena Daud sendiri di dalam kehidupannya banyak kali mengalami peristiwa yang membuat dia harus berpindah-pindah tempat, berlari dan mencari tempat persembunyian. Yang ditulis dalam Alkitab yaitu Daud melarikan diri dari orang yang ingin membunuhnya. Kita tahu yaitu Saul. Saul berkali-kali mencari Daud dan mencoba untuk membunuh Daud. Dan ini membuat Daud harus terpaksa pindah dari satu tempat ke tempat lain dan mencari tempat persembunyian yang aman sehingga dia tetap selamat. Kemudian peristiwa berikutnya ketika Daud harus diperhadapkan dengan peristiwa di mana dia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri, oleh Absalom. Dan dalam pergulatan yang hebat, dalam pergumulan yang hebat yang Daud alami, Daud berkata berkali-kali baik dalam kitab Samuel maupun dalam Mazmurnya, Daud menulis bahwa Allah adalah gunung batuku, bahwa Allah tempat perlindunganku, bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Allah. Sehingga apa yang Daud tuliskan ini menggambarkan bahwa Allah sungguh-sungguh Bapak Ibu menjadi tempat perlindungan Daud, membuat Daud pada akhirnya selamat dari kejaran Saul. Daud selamat dari kejaran anaknya sendiri, dari Absalom, dan dari peperangan yang Daud alami, Daud hadapi, Daud selamat. Oleh karena Daud benar-benar menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat Daud berlindung dan menjadi selamat. Ketika Daud berkata Bapak Ibu dalam Mazmur 62 ayat 7-8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Daud tahu betul ketika Daud menuliskan Mazmur ini. Karena Daud berkali-kali mengalami peristiwa dalam kehidupannya dan Daud mengenal betul bahwa Allah adalah tempat perlindungannya, bahwa pada Allah ada keselamatan sehingga Daud tetap selamat. Dalam Mazmur 62 ayat 2-3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalimat ini menunjukkan betapa Daud melihat dan menjadikan Allah sebagai gunung batu perlindungan.
yang memberi keselamatan jiwanya dari serangan para musuhnya. Dengan keyakinan ini, ketika Daud mengalami pergumulan demi pergumulan, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bagaimana seseorang dapat tetap tenang? Bagaimana seseorang dapat tetap dengan aman, dengan tenang menghadapi pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan ini? Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi, pergumulan, cobaan mungkin saat ini. Satu kesakitan yang terus didoakan, yang mungkin membuat kita sampai meneteskan air mata. Dalam Mazmurnya Daud berkata, jadikan Tuhan sebagai gunung batu. Jadikan Tuhan sebagai bukit batu kita, artinya jadikan Tuhan tempat kita berlari, tempat kita mencurahkan isi hati, tempat kita mencari ketenangan. Hanya dekat Allah saja. Tidak gampang Bapak Ibu memang. Tetapi mari kita terus belajar untuk tiap-tiap hari, untuk terus mengingat bagian firman Tuhan ini. Untuk menjadikan Allah sebagai gunung batu kita, menjadikan Allah sebagai bukit batu kita. Artinya menjadikan Allah satu-satunya tempat kita berlindung, satu-satunya tempat kita berlari ketika tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menjanjikan keamanan, menjanjikan ketenangan seperti yang Allah janjikan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan seperti Daud, mencurahkan isi hati kita. Dekat terus dengan Tuhan. Dan akan ada ketenangan, ada kedamaian. Tempat berlindung artinya kita akan menjadi selamat ketika kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, berbicara mengenai batu di dalam Alkitab. Yang kedua, batu adalah sebagai lambang atau batu melambangkan fondasi hidup yang kokoh. Bagian yang kedua ini yaitu pentingnya memiliki fondasi hidup yang kokoh. Di dalam Matius 7 ayat 24-27, kita akan fokus pada bagian ini Bapak Ibu. Matius 7 ayat 24-27. Ketika Yesus di dalam Matius 7 ayat 24-27 ini, Yesus mengilustrasikan ada dua jenis orang. Kedua-duanya membangun rumah. Mungkin dilihat dari luar ya, rumahnya ini indah, bagus, mungkin sama-sama bagus, sama-sama indah. Tetapi ada yang membedakan dari kedua rumah ini. Justru yang membedakannya adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu fondasi rumahnya. Rumah jenis pertama didirikan di atas batu. Ini yang nanti kita akan bahas. Sedangkan rumah jenis kedua didirikan di atas pasir. Menurut Dr. John MacArthur, Bapak Ibu, istilah batu dalam Yunani, dalam ayat 24 ini, bukan dalam arti sebuah batu besar seperti poin pertama yang saya sampaikan tadi. Tetapi batu dalam Matius 24 ini, Matius 7 ayat 24 ini, merujuk pada lapisan tanah yang keras dan kokoh. Jenis tanah seperti ini solid, stabil, dan tidak mudah bergeser. Sedangkan rumah jenis yang kedua, ini dibangun di atas pasir. Ini adalah jenis fondasi, jenis tanahnya rapuh dan tidak kokoh. Ketika Yesus berbicara mengenai ilustrasi ini, Yesus sedang tidak membicarakan antara orang Kristen dan non-Kristen. Tapi Yesus sedang membicarakan orang Kristen yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi memiliki sikap atau respon yang berbeda terhadap firman Tuhan. Fokus bagian firman Tuhan Matius 7 ini adalah, fokusnya adalah kepada fondasi rumahnya. Sesuatu yang tidak nampak, sama-sama membangun rumah, tapi fokusnya adalah kepada fondasi. Tidak dapat dilihat oleh orang lain Bapak Ibu, tapi ini sangat menentukan kokohnya sebuah bangunan, seberapa tinggi bangunan akan dibangun di atasnya. Gambaran yang dikatakan oleh Yesus ini bukanlah gambaran yang aneh dan tidak dikenal Bapak Ibu.
Gambaran yang dikatakan Yesus adalah gambaran dari kenyataan sehari-hari yang benar-benar terjadi. Di Palestina, ini berdasarkan buku yang saya baca Bapak Ibu ya, setiap orang yang akan membangun rumah harus mempunyai perhitungan yang baik tentang keadaan tanahnya. Di sana banyak tempat yang pada musim kemarau nampaknya bagus untuk bangun rumah gitu. Nah, tempat-tempat seperti ini menarik untuk mendirikan suatu rumah. Tapi pada musim hujan, tempat-tempat seperti itu bisa berubah menjadi tempat aliran air yang deras, sehingga rumah yang didirikan di atasnya mudah roboh. Pada umumnya, tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat yang berpasir. Dan orang yang tanpa banyak pikir akan mudah terjebak. Untuk akhirnya hanya akan mengalami kehancuran. Sebaliknya, orang yang punya perhitungan akan berusaha menggali cukup dalam sampai pada lapisan tanah yang kuat, berbatu, dan kemudian mendirikan bangunannya. Nah, rumah yang didirikan dengan fondasi yang kuat ini akan tahan terhadap serangan air hujan dan juga banjir. Pertanyaannya, bagaimana memiliki fondasi yang kokoh? Tentu setiap kita ingin memiliki fondasi rumah yang kokoh. Tentu kita tidak ingin rumah kita hancur, rumah rohani kita hancur ketika ada permasalahan, pergumulan yang datang. Melalui teks firman Tuhan ini Bapak Ibu, Yesus memberitahu kita bahwa untuk memiliki fondasi yang kokoh atau untuk mendirikan rumah rohani kita di atas batu yang kokoh, hanya satu jalannya, yaitu dengan jalan ketaatan untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Berbicara mengenai ketaatan Bapak Ibu, ketaatan itu kan bermakna mendengar dan juga melakukan. Kalau taat itu artinya nggak hanya cukup mendengar, tapi taat ketika kita mendengar firman Tuhan, kita juga bersegera untuk melakukannya, itulah ketaatan. Robert Banks dari University of Cambridge pernah melakukan sebuah penyelidikan. Ternyata seringkali ditemukan kesenjangan antara apa yang diimani dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dalam hidupnya sehari-hari. Robert Banks menyimpulkan, yang pertama, sedikit sekali orang Kristen yang mampu mengaplikasikan apa yang diimaninya dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sikap hidup sehari-hari lebih dominan dibentuk oleh nilai-nilai masyarakat di mana mereka tinggal daripada dibentuk oleh nilai-nilai firman Tuhan. Robert Banks melihat Bapak Ibu sama seperti yang terjadi dalam Matius 7 ini. Bahwa ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin sama-sama mendengar khotbah firman Tuhan. Semua orang bisa baca Alkitab. Semua orang bisa dengar khotbah. Semua orang bisa mengkoleksi CD-CD atau kaset-kaset khotbah-khotbah yang bagus begitu. Semua orang bisa belajar firman Tuhan. Tetapi masalahnya adalah apakah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan mau bergumul untuk melakukan firman Tuhan? Itu sama dengan hasil penyelidikan dari Robert Banks. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tapi sedikit sekali orang yang mampu mengaplikasikannya, yang melakukan firman Tuhan di dalam dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam sikap hidupnya sehari-hari. Tahu firman Tuhan, tetapi sulit untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan bahwa melakukan firman Tuhan itu memang tidak selalu mudah. Ada banyak orang yang bergumul untuk melakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, kamu harus mengampuni saudaramu, tapi terlalu sakit apa yang dilakukan oleh seseorang itu terhadap kita. Apakah kita langsung dapat mengampuni? Tidak semua orang dapat melakukannya. Ada banyak orang yang harus bergumul, berdoa, mungkin menangis, bertahun-tahun sampai pada titik mengampuni. Atau dalam hal yang lain, ketika Tuhan berkata, kita harus belajar untuk menahan lidah kita, kita harus mengatakan sesuatu yang memuliakan Tuhan, berkata-kata sesuatu yang membangun untuk orang lain. Namun kita memiliki kebiasaan yang sebaliknya dari firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata demikian,
Tidak mudah langsung dalam semalam kita merubah kebiasaan kita. Kita harus bergumul terus-menerus meminta Tuhan untuk menolong kita. Saya tidak berkata bahwa melakukan firman Tuhan selalu mudah. Banyak orang dan termasuk saya bergumul untuk melakukan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ingin memiliki fondasi iman yang kokoh sehingga kehidupan rohani kita tidak mudah roboh, tidak mudah hancur ketika permasalahan datang. Kalau kita ingin memiliki fondasi iman yang kokoh, kita harus mentaati setiap firman Tuhan. Satu ketaatan yang kita lakukan itu sama seperti satu batu yang kita letakkan untuk membangun fondasi rumah kita. Ketaatan demi ketaatan itu sama seperti batu demi batu yang kita letakkan untuk membangun rumah. Dan ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh fondasi iman kita, akan memperkokoh kehidupan rohani kita, sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, mantap, dan tak tergoyahkan. Hanya ada satu, yaitu jadikan Yesus, jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya fondasi di dalam kehidupan rohani kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus yang tetap dapat membuat kita kokoh berdiri, Bapak Ibu. Dalam Matius 7, jelas di sana dikatakan, di ayat 25, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Suatu saat, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya hujan, banjir, angin. Itu artinya suatu saat, setiap kita akan mengalami yang namanya permasalahan, pergumulan. Dan Dr. John MacArthur menyatakan demikian, Bapak Ibu. Kesulitan dan pergumulan hidup, atau bahasa di dalam Matius, hujan, banjir, angin, kesulitan dan pergumulan hidup seringkali menyingkapkan apa sesungguhnya yang paling kita cintai dalam hidup ini. Suatu saat pada akhirnya pergumulan, kesulitan akan menguji dan akan menyingkapkan fondasi iman yang seperti apa yang selama ini kita miliki. Kesulitan dan pergumulan akan menyingkapkan fondasi iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai satu-satunya fondasi iman kita, firman Tuhan memang kita taati atau tidak? Sehingga pada akhirnya akan ditemukan apakah kehidupan rohani kita akan tetap berdiri, kokoh, atau kita hancur. Hanya kita yang tahu jawabannya saat ini, Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak yakin apa yang menjadi fondasi imanku selama ini, tanyakan kepada Yesus dan kita minta datang kepada Yesus. Atau kita kembali mengambil satu keputusan untuk menjadikan Yesus dan juga firman Tuhan sebagai satu-satunya dasar dalam kehidupan rohani kita. Tidak mudah, Bapak Ibu, karena kita perlu menggali dalam-dalam. Tidak seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, tinggal didirikan saja gampang. Tapi pada akhirnya hancur. Banyak orang meletakkan fondasi imannya, fondasi hidupnya pada sesuatu yang fana, pada kekayaan, kesenangan, kepada hal-hal yang dunia tawarkan. Namun pada akhirnya menuju kehancuran. Tidak mudah menjadikan Yesus sebagai fondasi iman kita. Kita harus menggali dalam-dalam dan hidup sungguh-sungguh, artinya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Ketika kita meletakkan Yesus sebagai dasar dari kehidupan kita, batu karang itu, batu penjuru itu, Bapak Ibu, yaitu Kristus sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan kita. Tidak ada hal apapun yang dapat merusakkan kita. Kalau Yesus
kita jadikan sebagai fondasi iman kita. Saya akan tutup bagian firman Tuhan ini dari Yakobus, saya bacakan ayat firman Tuhan dari Yakobus. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita jadikan Yesus ketika kita berbicara atau kita membaca bagian firman Tuhan mengenai batu di dalam Alkitab. Kita ingat bahwa jadikan Yesus sebagai perlindungan kita. Tempat kita bersembunyi dan menjadi aman. Jadikan Yesus sebagai keselamatan kita. Ketika kita ada pergumulan, jangan lari kepada yang lain, tapi lari dan datanglah kepada Yesus. Yang kedua, milikilah fondasi iman yang kuat. Milikilah fondasi kehidupan rohani yang kuat dengan menjadikan Yesus dan firman-Nya sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar lagi dari firman Tuhan, yaitu simbol dari batu di dalam Alkitab. Kami rindu Tuhan seperti Daud, menjadikan Engkau sebagai gunung batu keselamatannya, tempat Daud berlindung. Dan Daud menjadi selamat. Kami pun mau menjadikan Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami Tuhan. Menjadikan Engkau sebagai Allah penyelamat dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami lari pada hal-hal yang lain, tapi bantu kami untuk mencari Engkau ya Tuhan, di dalam berbagai situasi kehidupan kami. Dan kami ingin memiliki fondasi iman yang kuat. Karena itu kami ingin menjadikan Engkau, Yesus, sebagai fondasi iman kami. Dan kami mau taat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak mudah Tuhan, kami tahu dan kami memerlukan Engkau. Ya Roh Kudus, bantu kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami mendengar firman Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari hidup kami terus diperbaharui dengan firman-Mu. Dan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Menjadi semakin serupa dengan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau ya Bapa, dimuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Sebelum kita tutup dalam doa, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk jemaat kita yang di Polandia. Selamat ulang tahun untuk Hendra Adiguna yang berulang tahun tanggal 21 April. Tuhan Yesus memberkati Hendra, dan sekali lagi terima kasih untuk selalu mendukung, melayani bersama-sama dengan kami, Jemaat NLCC Indonesia. Baik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dalam doa berkat. Sebelumnya saya terus ingatkan untuk kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya Tuhan terus melindungi, menjaga, memberkati kita. Bahkan ya, kita terus berdoakan kalau Tuhan kendaki kita bisa mulai ibadah di chapel minggu depan. Bapak Ibu terus doakan semua persiapan, semua rencana ini. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.